Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah berkenan hadir di tempat ini yang hari ini. Selamat datang saya sampaikan kepada Pak Kasmat selaku perwakilan wali murid, dan yang terhormat Bapak Irfan Wali Kepala SMA dan terhormat semua Bapak Ibu manajemen perwakilan dari. Pada kesempatan siang hari ini di sini kita duduk bersama dalam rangka untuk dan ada pun yang akan kita diskusikan itu adalah tentang pemanfaatan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita yaitu SMA. Kami di sini melakukan diskusi dan mengundang Bapak Ibu semua dalam rangka untuk memenuhi tugas kami di pendidikan guru penggerak, yaitu pada materi pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana yang kami pelajari, modal atau aset ataupun kekuatan yang dimiliki sekolah itu ada 7, modal keuangan, modal manusia, modal politik, modal sosial, modal politik, modal agama atau budaya, terakhir modal. Nanti harapan kami dari diskusi ini Panjenengan sedaya bisa memberikan masukan ataupun ide terkait pemanfaatan aset atau modal yang kita. Nah, selanjutnya nanti kami mohon kepada Pak Irfan selaku Kepala SMA Negeri 1 Sumber untuk memberikan semacam paparan umum terkait modal yang dimiliki oleh SMA. Mohon monggo Irfan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim manajemen SMA Negeri 1 Sumber yang kami hormati, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Sumber yang kami hormati, dan spesial ini dari perwakilan wali murid Bapak Kasmat yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai limpahan nikmat-Nya. Yang ini kita bisa bertemu di ruangan ini, memenuhi undangan dari rekan-rekan CGP kami di angkatan 8, di angkatan 8 di materi pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya. Baik, disampaikan di sana bahwa dalam satu satuan pendidikan untuk memajukan satuan pendidikan itu, kita harus berpikir apa yang kita punya, bukan hanya apa yang dibutuhkan. Jadi, apa yang kita punya, modal apa yang kita punya untuk memajukan satuan pendidikan itu. Istilahnya asset-based thinking. Jadi berpikir berbasis aset. Yang kita punya apa, itu yang kita kembangkan sebagai modal. Jadi kedepannya tidak hanya berpikir kita belum punya ini, tapi apa yang kita punya. Ini kita kembangkan betul, kita perhatikan betul untuk mendukung keberhasilan program yang kita buat. Nah, di SMA Negeri 1 Sumber ini, dari modal-modal yang ada, tadi sudah disampaikan bahwa secara umum modal itu terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama adalah modal manusia, sumber daya manusia. Di SMA Sumber ini secara umum SDM-nya sudah luar biasa. Sebagian besar ini sudah melek teknologi. Informasi teknologi ini sudah bisa mengakses, bisa mengkomunikasikan, dan terbukti yang sudah mengikuti pembelajaran CGP juga sudah banyak, yang S2 juga sudah banyak. Nah, kita dorong semuanya SDM ini untuk lebih terampil, lebih maju dalam sistem pengelolaannya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru khususnya ini untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, baik secara luring maupun secara daring. SMA 1 Sumber ini kalau dilihat portofolionya dari masing-masing Bapak Ibu guru sudah luar biasa.
dalam 1 bulan bisa mengikuti 2-3 kali pelatihan. Nah, jadi secara SDM di tempat kita itu tidak kalah. Dari hasil ANBK juga dari sisi literasi, numerasi, ini bisa mengantarkan anak-anak ternyata. Kita pada golongan menengah ke atas semuanya. Berarti ketika melaksanakan proses pembelajaran, ini Bapak Ibu sudah luar biasa. SDM kita sudah unggul, sudah terampil, gitu ya. Hanya perlu memoles. Memang masih ada beberapa Bapak Ibu yang perlu kita tingkatkan kualitasnya sehingga bisa sama, ya, menyamai dengan Bapak Ibu yang. Kemudian modal yang kedua itu modal sosial. Aturan yang kita pegang teguh mengikat seluruh warga sekolah. Jadi kalau di SMA 1 Sumber ini berkaitan dengan modal sosial, memang di komunitas kita, rekan-rekan guru secara umum ini persaudaraan, persahabatan, dari mulai kekerabatan, aturan-aturan kekeluargaan di Humas, ini sudah berlaku, berjalan, gitu ya. Ketika ada yang meninggal ya bareng-bareng ke sana, ketika ada yang sakit ya ditengok, ini respon dari bagian Humas sudah luar biasa. Respon teman-teman juga berkaitan dengan kegiatan sosialnya ini sudah bagus. Aturan-aturan yang ada sementara ini sudah betul-betul ditegakkan. Ya memang masih ada beberapa aturan yang dilanggar gitu, tapi tidak begitu signifikan dan tidak mengarah ke pidana. Kemudian yang ketiga modal fisik. Alhamdulillah suntikan dana dari pemerintah berkaitan dengan fisik di tahun ini DAK kita sudah luar biasa untuk memoles fisik kita. Bangunan yang menjadi wadah untuk kita berkarya, bekerja, mengolah objek kita, siswa kita, ya, untuk mereka menjadi lebih maju. Ini modal bangunan fisik kita itu alhamdulillah sudah bagus, didukung oleh sarana yang lain. Jadi tidak hanya bangunannya yang kita poles, kita olah ya sedikit demi sedikit, yang kurang kita tambah, yang belum sempurna kita sempurnakan, sehingga anak guru di sekolah merasa nyaman, aman, dan senang melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah. Ini upaya kita dalam modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam. Nah, memang satu keterbatasan wilayah kita untuk mencari sumber air itu agak kesulitan. Dan jenis tanah yang ada di lingkungan sekolah kita itu ini bagian mengarah ke arah lempung gitu ya. Jadi kalau musim hujan itu tidak bisa menembus. Jadi lapisan tanah liat itu kan tidak bisa ditembus. Ya, airnya itu menggenang, tidak bisa meresap langsung ke dalam tanah karena lapisan lempung ini pori-porinya sangat kecil, tidak bisa ditembus oleh air. Airnya menggenang, sehingga kalau volume hujannya cukup tinggi, cukup lebat, potensi banjir ada di mana-mana. Dan untuk bercocok tanam, nah ini jadi satu kendala juga di tempat kita. Tanaman itu susah tumbuh. Di samping memang kita mencari sumber air di wilayah kita itu cukup sulit. Jadi lingkungan alam di sini perlu ekstra untuk kita ubah sebagai satu sumber daya. Dan alhamdulillah sebenarnya kita sudah mendapatkan tambahan lahan di sana untuk kegiatan olahraga, lapangannya sudah kita akuisisi ya. Jadi sertifikatnya sudah menjadi hak milik sekolah. Ini ada tambahan modal di lingkungan alam, tapi kemanfaatannya hanya sebatas untuk kegiatan. Kalau untuk bercocok tanam secara nilai ekonomi ini tidak bisa. Dan untuk menanam satu jenis tanaman keras saja butuh waktu yang ekstra, pemupukan yang luar biasa. Gitu. Kemudian yang kelima modal finansial. Modal finansial itu keuangan sekolah. Sementara ini dari pemerintah yang bisa digunakan hanya ada 2 modal. Satu dari dana bantuan operasional siswa atau BOS, dan satu lagi dari bantuan operasional pendidikan atau BOP dari provinsi. Kalau yang dari pusat alhamdulillah lancar, meskipun
turunnya tidak di bulan pertama tahun anggaran, tapi 3 bulan pertama itu baru turun, sehingga keterbatasannya ada di pengelolaan di bulan-bulan awal. Ketika kita harus membayar listrik, membayar air, gitu ya. Nah, kita ini harus berpikir keras, harus ada dana talangan. Nah, gak ada ya gurune patungan urunan bayar listrik karo bayar air. Itu modal finansial. Kemudian karena keberhasilan kita di tahun ini, kita dapat tambahan dana untuk bos kinerja sebesar 45 juta yang memang dikhususkan untuk peningkatan kinerja, kualitas kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu tentang finansialnya. Mungkin nanti dari tim rekan-rekan di tim manajemen akan menjelaskan lebih detail yang finansial itu seperti apa, modal sosial itu seperti apa, terutama pada rekan-rekan yang sudah lama di sini. Aturannya dulu seperti ini, aturannya berkembang di tahun ini berubah seperti ini, tahun ini berubah seperti ini. Kemudian yang keenam ada modal politik. Nah, ini berkait dengan lembaga pemerintahan, daya dukung, stakeholder yang ada di atasan kita. Kita sekarang sudah mengikuti kebijakan dari cabang dinas, perpanjangan dari dinas provinsi, yang memang punya legitimasi mengingatkan kita berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Bahasanya itu cukup keras, tegak lurus dengan aturan dari dinas, gitu ya. Kita tidak boleh nyeleweng, aturannya kita harus ada. Ya, kita berupaya mengikuti aturan yang ada. Dan modal politik yang lain itu kita berhubungan dengan menjalin komunikasi dengan stakeholder di desa, di tingkat kecamatan, dengan berbagai kegiatannya. Kita ada koordinasi lintas sektoral. Ya, sesama pemimpin organisasi di dunia pendidikan, kepala sekolah masuk di situ, kemudian para petinggi-petinggi atau kepala desa, kalau di sini namanya petinggi, kemudian ada camat, koramil, dan kapolsek. Ini masuk di lintas sektoral, ini jadi modal politik karena kita di situ bekerja sama dalam penegakan keamanan, kedisiplinan, dan kerjasama untuk meningkatkan sosial masyarakat. Jadi dunia pendidikan bagian dari rumpun sosial di masyarakat di kecamatan Sumber khususnya. Ya, kalau mereka meningkat secara sosial, ekonominya harapannya juga akan meningkat. Dan yang terakhir, ini modal agama dan budaya. Kalau di sini memang ritualnya luar biasa. Punya uang atau tidak punya uang, ketika ada kegiatan sedekah bumi, apa-apa dianake. Wah, leres nih. Apa-apa dianake. Ya, tapi itu guyub rukun, satu modal untuk meningkatkan persaudaraan, kerukunan. Harapannya dengan begitu pelestarian budayanya itu terus ada, dan hasil akhirnya itu antar warga itu rukun. Antar warga rukun. Patungan untuk nanggap ketoprak, nanggap dangdutan gitu ya. Terus open house, diminta teman-temannya untuk hadir dengan suguhan yang luar biasa, jamuan yang luar biasa. Itu untuk modal agama dan budaya. Karena memang sedekah bumi ini dasarnya memang dasar agama. Kapan rasa syukur pada Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai nikmat termasuk rezeki yang melimpah kepada seluruh warga. Dari kepercayaan itu mereka melaksanakan sedekah bumi yang duit orang duit pokoknya percaya nek nyumbangi saya akeh, ngetokke duit saya akeh, insyaallah hasilnya ke depan bisa semakin melimpah. Saya kira itu modal di SMA Sumber yang sekian tahun saya amati sebagai aset yang mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan program di SMA Sumber. Dengan budaya masyarakat yang seperti itu, kan kita tidak bisa menentang, kita harus mengikuti arus dalam membuat perencanaan. Kalau kita menentang, banyak pertentangan dari masyarakat, sebagus apapun program yang kita buat, kita tidak akan bisa laksanakan dengan maksimal. Saya kira
yang saya sampaikan cukup itu dulu. Mungkin nanti dari teman-teman ya biar tidak bosan juga saling menyampaikan apa saja sih modal yang lebih detail yang ada di SMA Sumber ini, biar panjenengan semua juga bisa memahami. Jadi nanti kita bisa mengambil kesimpulan bersama, oh kita punya modal ini, punya modal ini, punya modal ini, punya potensi ini yang bisa dikembangkan untuk lebih memajukan SMA Negeri. Oke, kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan yang sudah memberikan gambaran secara umum tentang model ataupun potensi yang dimiliki oleh sekolah kita di SMA Negeri 1 Sumber. Selanjutnya 7 model tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan akan kita bahas satu persatu sesuai bidang. Untuk kesempatan berikutnya akan dipandu oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Bu Wahyu, bahwa dalam modul guru penggerak yang kami ikuti ada 7 jenis modal. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pandangannya terkait modal yang ada di SMA Negeri 1 Sumber. Nah, untuk yang pertama, saya minta pandangan dari Pak Gina Santosa selaku WKS Kurikulum terkait pandangan dari Bapak dalam modal manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam modal manusia itu Pak Gina terdiri dari unsur guru, murid, tenaga pendidikan, pengawas, dan wali muridnya. Nah, bagaimana dari tim kurikulum sendiri untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di SMA Negeri 1 Sumber? Silakan Pak Gina Santosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tadi modal manusia adalah sebuah modal yang sangat luar biasa, resources yang sangat luar biasa. Di kami di SMA Sumber gurunya itu sangat luar biasa karena sebagian besar gurunya muda-muda, sarjana, dan itu adalah sebuah peluang yang sangat besar pengelolaan ke depannya, terutama yang berbasis teknologi. Jadi bagaimana guru-guru yang muda tersebut dimaksimalkan potensinya, kemampuannya, sehingga harapan kita sesuai dengan visi sekolah kita membentuk manusia pembelajar lewat Bapak Ibu guru yang potensial itu nanti akan tercapai dengan baik. Tentunya guru-guru tersebut punya kualitas, ya, punya kualitas. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru tersebut? Maka biasanya kami mengadakan IHT, in-house training, sehingga kualitas Bapak Ibu guru semakin meningkat. Dan demikian juga akan mengimbas pada Bapak Ibu guru lain yang masih kurang bisa terimas untuk meningkatkan kualitasnya. Sisi lain ada tendik. Tendik kita luar biasa, cukup banyak juga, kurang lebih 16-17 yang mereka punya potensi juga untuk mendukung proses pembelajaran. Karena tendik ini adalah tugasnya melayani, ikut melayani tenaga guru juga, kemudian siswa juga. Nah, ini juga sebuah potensi yang luar biasa untuk membangun kualitas di SMA 1 Sumber. Kemudian murid, dari aspek murid ini sangat luar biasa, kurang lebih kita punya siswa 730. Ini satu peluang yang sangat luar biasa dengan sejumlah tersebut. Nah, bagaimana cara mengelola jumlah siswa yang cukup banyak tersebut? Maka kami mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di anak tersebut. Ada yang punya kemampuan seni, ada yang punya kemampuan misalnya di bidang olahraga. Jadi potensi-potensi yang ada di anak tersebut bisa berkembang sesuai dengan bakat minat anak-anak tersebut. Di bidang ekstrakurikuler juga cukup luar biasa kepramukaannya. Nah, ini satu hal yang luar biasa dari anak tersebut untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kemudian di sisi lain ada pengawas. Nah, ini juga pengawas walaupun sekarang fungsinya bukan lagi sebagai asesmen tapi sebagai konsultan. Ini juga sangat penting karena pengawas pun juga bisa melihat kekurangan kita, bisa konsultasi kita dengan kondisi-kondisi yang kita miliki. Karena biasanya dari pengawas memberikan informasi, memberikan wawasan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita, di SMA 1 Sumber. Nah, ini pengawas punya peranan penting karena yang bisa mengkomunikasikan dengan lembaga yang di atasnya. Itu
dari pihak pengawas. Kemudian wali murid ini satu hal yang potensi juga, karena tanpa dukungan dari wali murid tujuan untuk mencapai pendidikan yang terbaik tidak akan tercipta. Maka bagaimana kami memaksimalkan potensi wali murid ini? Maka kami di wali kelas mempunyai grup kelompok ya WhatsApp dari Bapak Ibu guru wali kelas mempunyai grup dengan wali murid. Tujuannya apa? Akses informasi ke orang tua cepat tersampai, sehingga orang tua pun bisa tahu, bisa memahami bagaimana kondisi putra-putranya di sekolah. Jadi dengan era transparansi ini, orang tua dengan mudah melihat bagaimana kondisi anak saya di SMA Sumber. Tidak lagi tertutup, sekarang era terbuka. Dan ini menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu guru ketika kita terbuka dengan orang tua dan orang tua bisa mengakses informasi yang ada di sekolah, sehingga akan balance informasi tersebut. Nah, inilah pentingnya orang tua untuk mendukung kegiatan, karena guru tanpa didukung orang tua, potensi anak tidak akan tercipta, karena harus didukung dua pihak, dari pihak guru dan orang tua, karena waktu yang paling banyak itu memang di lingkungan orang tua. Nah, ini maka peran orang tua ini sangat penting sekali dalam rangka mendukung, mengembangkan program-program sekolah gitu. Itu mungkin yang disampaikan. Yang jelas kami untuk manusia ini ada mengadakan analisis SWOT yang bagaimana potensi orang tua, bagaimana tantangannya, bagaimana peluangnya, sehingga kami bisa nanti direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan program-program sekolah. Itu dari kami untuk menyampaikan informasi bagaimana peranan manusia yang terdiri atas guru, tendik, murid, pengawas dan wali murid ini, sehingga bisa mendukung program sekolah untuk mencapai terutama visi sekolah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gina sudah menyampaikan pandangannya terkait modal manusia dan sudah menjelaskan bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di SMA Negeri 1 Sumber. Oke, untuk berikutnya kami akan meminta pandangan dari Pak Mastur selaku WKS Bidang Sarana dan Prasarana terkait modal fisik yang dimiliki oleh SMA 1 Sumber dan bagaimana cara memaksimalkan potensi di bidang Sarpras. Silakan Pak Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bidang modal fisik, tentu saja sudah kita ketahui bahwa sarana prasarana di SMA Sumber ini kalau kita melihat gedung cukup memadai, walaupun pas ya, jadi limit banget, tetapi cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Modal atau aset sarana prasarana kan terdiri dari gedung, terdiri dari ruang sekolah, ruang kepala sekolah, kemudian lab, gedung kesenian, sampai pada ruang komputer, tempat ibadah dan lain-lain. Dan semuanya sangat memadai. Dan untuk memaksimalkan potensi dari sarana prasarana, tentu saja selalu diadakan pemeliharaan, peningkatan, atau misalnya di ruang TIK, ruang komputer, di lab komputer selalu ada katakanlah generasi alat-alat TIK yang mungkin sudah kadaluarsa, ini di-upgrade menjadi komputer atau speknya ini menjadi lebih tinggi sehingga lebih meningkat dalam pembuatan atau kegiatan pembelajaran. Demikian juga untuk sarana-sarana yang lain juga kita tingkatkan mutunya. Kalau untuk sarana yang lain yang kaitannya dengan komputer, internet, ini sudah kita usahakan, kita tingkatkan bandwidth-nya atau perangkat keras maupun kita langganan internetnya ini kita tingkatkan sehingga memudahkan anak
atau semua unsur yang ada di sekolah ini mengakses internet ini. Ini bentuk dari bidang Sarpras ini selalu ada peningkatan. Kemudian untuk sarana gedung, kebetulan selain kita tingkatkan melalui dana BOS yang setiap tahun itu ada pemeliharaan, bahkan ada peningkatan. Kebetulan kita juga mendapatkan dana dari pusat berupa DAK, dana alokasi khusus. Ini yang semula gedung-gedung ini sudah mulai rusak, baik yang sedang sampai ke rusak berat. Ini alhamdulillah kita sudah mulai perbaikan bersolek, sudah cantik lagi, dan ini memberikan kenyamanan. Tentu saja nanti dari kenyamanan dalam proses belajar mengajar, ini bisa nanti meningkat hasilnya. Mungkin ini yang dari sarana prasarana, saya kira cukup. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan nanti bisa ditambahkan lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Master sudah menyampaikan pendapatnya terkait modal fisik yang ada di sekolah. Jadi intinya di SMA 1 Sumber juga mendapatkan bantuan ya Pak, berupa dana DAK, sehingga kondisi ruang kelas lebih layak dan situasi pembelajaran lebih nyaman lagi ya Pak daripada sebelumnya. Harapannya seperti itu. Untuk model yang lain akan dibantu oleh teman saya Bu Maya. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang modal yang keempat, yaitu tentang sosial ya. Mungkin bisa disampaikan pandangannya dari modal sosial ini, apa yang bisa kita manfaatkan atau kita maksimalkan untuk segi modal sosial, mungkin berkaitan dengan lingkungan dan norma-norma atau aturan yang ada di SMA 1 Sumber atau lingkungan sekitar. Monggo Pak Soleh mungkin bisa memberikan pandangannya untuk modal sosial ini. Ya, terima kasih atas kesempatan dan menjawab pertanyaan dari Bu Maya. Pada dasarnya satuan pendidikan ini adalah seperti yang disampaikan Pak Gina, suatu program tidak akan bisa berjalan apabila tanpa ada interaksi komunikasi antara warga satu dengan yang lainnya, diantaranya yaitu baik dari pendidik dan peserta didik, pendidik dengan warga, wali murid, komite, juga warga sekitar yang lain. Untuk sosial, dana sosial dari sekolah ini sangat luar biasa sekali karena masih ada interaksi hubungan yang masih terjalin, baik di antara warga yang pada saat ini masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Warga yang tidak aktif ini adalah alumni. Bagaimana mereka juga masih sedikit banyak mendukung, baik dari segi pemikiran, baik dari segi dana itu tentunya sedikit banyak mendukung, tentunya untuk program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Kemudian modal sosial yang paling penting adalah dukungan dari warga, terutama untuk wali murid. Kebetulan pada saat ini diwakili oleh Bapak Kasmat. Terima kasih atas hadirnya, atas rawonnya. Dengan modal dukungan dari orang tua yang mendukung untuk program sekolah, baik itu apapun kegiatannya dalam pendidikan, dalam budaya, ekstra, sosial, olahraga, tanpa ada dukungan dari wali murid itu juga nun sewu tidak bisa berjalan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Jadi modal dasar kami itu juga dari warga, selain dari pendidik-pendidik yang bertalenta yang sangat luar biasa, juga didukung sepenuhnya baik dari warga. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Irfan juga bisa, selaku kepala sekolah, bisa menambahi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Soleh atas pandangan yang sudah disampaikan berkaitan dengan modal sosial. Jadi kita di sini bersama-sama membangun sekolah itu sebagai sebuah komunitas. Jadi ada komunikasi satu sama lain
dengan wali murid, dengan alumni dan lingkungan sekitar begitu nggih. Nah, selanjutnya untuk modal berikutnya adalah untuk modal politik. Nah, di sini modal politik itu tidak hanya berkait dengan lembaga politik saja, tapi mungkin juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan pandangannya bagaimana memaksimalkan modal politik ini. Mungkin Pak Gina lagi nggak apa-apa untuk menyampaikan, monggo Pak. Oke, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Politik adalah satu aspek yang penting untuk mengembangkan sebuah program atau kebijakan dari satu lembaga. Nah, di kami, politik sangat penting sekali. Kami bagi dua, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, karena sekolah kita ini SMA jalurnya ke provinsi, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, dan di bawahnya lagi ada Cabdin, itu adalah garis vertikal yang harus kita ikuti dalam melaksanakan, mengembangkan program-program pembelajaran, program-program pendidikan. Jadi harus garis lurus, tegak lurus dengan dinas ke atas. Itu secara vertikal. Secara horizontal, kita tidak bisa melepaskan diri dari stakeholder yang ada. Lembaga-lembaga yang terkait yang mendukung program-program pendidikan, kita rangkul, kita komunikasi, kita jalin kerjasama, kita koordinasi sehingga mendukung bisa mengembangkan program-program yang sudah kita buat. Contoh, ketika kita ada program kesehatan, maka kita rangkul dengan PMI dan puskesmas setempat. Ketika kita ada program kepramukaan dan lain sebagainya, kita rangkul dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya baik itu kepolisian maupun itu Koramil. Kemudian ada program lain lagi, misalnya kaitannya dengan kependudukan, maka kita berkomunikasi dengan pihak kecamatan. Nah, itu salah satu bukti secara horizontal bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan program, nggak bisa, karena tetap harus komunikasi, koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Nah, itu yang kita saya kembangkan secara horizontal. Jadi vertikal dan horizontal itu sangat penting sekali dalam mengembangkan program-program sekolah. Dan itu salah satu bukti keberhasilannya kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait tersebut. Jadi simpulannya, masalah politik ini adalah masalah bagaimana hubungan vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh sekolah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gina atas penyampaian pandangannya terkait modal politik ini. Selanjutnya untuk modal keuangan, mungkin Pak Arief sebagai tim Arkas mungkin bisa menyampaikan bagaimana pemaksimalan keuangan di SMA 1 Sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keuangan di sekolah atau modal keuangan di sekolah khususnya di SMA Sumber itu ada beberapa sumber yang bisa dipergunakan. Yang pertama itu ada dari BOSP dari Kemendikbud, kemudian ada dari BOP dari provinsi, yang ketiga adalah sumbangan dari alumni yang diizinkan. Untuk yang dari masyarakat masih belum diizinkan. Nah, dari ketiga sumber tersebut yang rutin itu yang bisa dipergunakan teratur atau penuh ada dua, yaitu dari BOSP dan BOP. Nah, BOSP itu sendiri ada juknisnya tidak bebas, sehingga kegiatan tertentu saja yang bisa dibiayai, seperti ada kegiatan PPDB, kemudian ada pemenuhan buku ajar baik teks maupun non teks, kemudian ada kegiatan pembelajaran di kelas ataupun ekstra, itu semuanya di cover dari BOSP. Kemudian ada pelaksanaan evaluasi baik yang ulangan harian dan sebagainya. Kemudian ada pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada pelaksanaan administrasi, kemudian ada biaya langganan daya dan jasa, kemudian ada pemeliharaan yang tadi dikatakan dari aset fisik, itu nanti dibebankan di BOSP semuanya. Nah, itu pun juga ada aturannya, hanya diizinkan untuk kerusakan ringan saja, untuk yang sedang dan berat tidak diizinkan. Kemudian ada lagi yaitu penyediaan aset atau modal
berupa multimedia itu juga dibatasi, yang diizinkan itu hanya komputer, kemudian ada printer, laptop, LCD, dan alat multimedia pembelajaran. Hanya itu yang diizinkan di BOSP. Kemudian BOP itu hampir mirip dengan BOSP, hanya saja ditambahkan dengan boleh pembelian alat rumah tangga, kemudian untuk honor Bapak Ibu Guru BTT PTT yang non ASN, terus kemudian untuk alumni belum maksimal. Nah ini pemaksimalannya bagaimana ya, kita buat program sekolah itu dengan skala prioritas dulu, mana yang penting kita dahulukan, yang kurang penting kita urutkan. Nah, untuk membantu itu semuanya ya mungkin kedepannya kita galakkan untuk sumbangan para alumni dari anak-anak kita yang sudah lulus, sudah bekerja, berhasil di dunia masing-masing untuk bisa bahasa Jawa Mayu Bagyo atau memakmurkan SMA Sumber agar ya, alma mater mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan untuk diskusi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief yang sudah menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan keuangan. Nah, selanjutnya untuk model berikutnya akan dipandu untuk rekan saya Bu Wahyu. Terima kasih Bu Maya, akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah tentang modal agama dan budaya. Nanti seperti apa model agama dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Sumber, saya minta Pak Ulin untuk memberikan pandangannya terkait apa yang kita punyai sebagai bentuk potensi yang bisa kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Monggo Pak Ulin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk model agama dan budaya, yang pertama agama dulu di SMA Sumber ini, alhamdulillah siswa-siswi kita itu kebanyakan mayoritas beragama Islam, banyak yang non-Islam. Kemudian dari segi geografis SMA Sumber ini juga terdapat beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar sini, kemudian ada tempat pendidikan juga. Kemudian untuk di SMA Sumber ini anak-anak juga banyak yang ada menimba ilmu di pesantren tersebut. Untuk di dalam intra sendiri, intra sekolah ini juga ada anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstra BTQ, bimbingan tilawatil Quran, serta ada kajian Islam, kemudian ada sedekah bagi anak-anak. Kemudian dalam segi budaya, siswa-siswi SMA 1 Sumber ini juga banyak anak-anak itu berasal dari golongan orang-orang yang dulunya itu ikut andil dalam kegiatan kebudayaan, seperti orang tuanya ikut berperan dalam kegiatan ketoprak, kemudian ada karawitan, sehingga di SMA Sumber ini juga terdapat ekstra seperti karawitan, kemudian ekstra ketoprak, sehingga anak-anak tersebut bisa mengembangkan bakat dan minat yang sesuai ia inginkan. Itu pendapat dari saya dari segi keagamaan dan budaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulin. Ternyata dari paparan Pak Ulin tadi, potensi dari sekolah kita itu di bidang agama. Kita itu banyak di sekitar SMA kita, banyak sekali kita jumpai pondok pesantren gitu, dan itu menjadi modal besar juga untuk kita kembangkan ide-ide ataupun kegiatan sekitar agama. Kemudian terkait budaya, tadi seperti yang disampaikan, menjadikan sekolah kita pernah sempat membranding diri sebagai sekolah dengan basis budaya, dan itu menjadi sebuah model yang sangat besar menurut saya. Kemudian selanjutnya untuk model yang terakhir yaitu model lingkungan. Saya mohon kepada perwakilan dari wali murid yang dalam
hari ini diwakili oleh Pak Kasmat untuk menyampaikan potensi seperti apa yang dimiliki oleh SMA Sumber terkait dengan lingkungan. Monggo Pak Kasmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya melihat bahwa potensi yang ada di SMA Negeri 1 Sumber yang terkait dengan lingkungan, yang pertama bahwa di SMA Negeri 1 Sumber masih banyak memiliki lahan yang masih kosong, sehingga ini berpotensi ketika ada bantuan bisa tidak kebingungan dalam membangun karena sudah ada tempatnya, tinggal ada uangnya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari topografi tanahnya, SMA 1 Sumber ini termasuk sekolah yang paling unik ya, karena naik-naik ke puncak gunung ya, sehingga secara tidak langsung ini memberikan kepada Bapak Ibu guru maupun siswa berolahraga sambil belajar dan bekerja. Itu yang kedua. Kemudian dan yang ketiga, SMA 1 Sumber ini terkenal dengan sekolah mewah, mepet sawah, sehingga udaranya lebih segar karena banyak pepohonan di sekitar, tidak banyak bangunan rumah. Itu mungkin untuk kedepannya, mungkin kalau harapan dari kami mungkin sekolahnya lebih dibanyakan penghijauan, sehingga nanti karena mepet sawah, selain udaranya segar juga rimbun ya. Kemudian untuk kelengkapan gedung-gedung mungkin karena tanah masih kosong bisa ditambahi aula atau yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmat yang sudah memberikan pandangannya terkait potensi lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Karena sebagai warga masyarakat pasti tahu betul seperti apa lingkungan SMA Negeri 1 Sumber yang tadi disampaikan, mepet sawah, kemudian kontur tanahnya yang berbukit-bukit naik turun. Jadi model sendiri, kita jadi sehat gitu ya Pak. Dan tadi beberapa ide yang sudah disampaikan juga, semoga nanti bisa ditindaklanjuti oleh tim manajemen. Bapak Ibu yang hadir di forum diskusi ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan pandangan, kemudian gagasannya terkait pemanfaatan potensi yang ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Sumber. Semoga melalui diskusi ini ada hal baik yang bisa kita peroleh, nanti kita sampaikan ke tim manajemen sebagai pengambil keputusan. Semoga ada hikmah baiknya begitu. Sekian dari saya selalu membawa acara diskusi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto.
di Jakarta ya, di Monas untuk menampilkan festival di sana. Ini usulan yang sangat bagus sekali karena memang beberapa tahun ini sekolah kita kurang aktif begitu. Nah ini dari mulai kalian kalau sudah ada semangat dan dorongan untuk pengen mengaktifkan kembali, saya rasa itu jadi satu kekuatan sendiri untuk kita bisa bangkit kembali dan memajukan kebudayaan di SMA Negeri 1 Sumber. Terima kasih ya usulannya. Mungkin ada yang lain yang bisa diidentifikasi. Kita kira-kira potensi apa aja yang ada di SMA 1 Sumber. Termasuk di lingkungan kita, kalian bisa melihat ya. Oh, lingkungan sekitar SMA 1 Sumber itu kayak gimana sih? Yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk kita bisa lebih maju seperti itu. Ya silakan, namanya siapa Mbak? Dina. Dina, dari kelas berapa Dina? 12 IPA 2. Oke, silakan Dina menyampaikan usulannya. Di SMA Negeri SMA 1 Sumber kan banyak yang lulusan MTS dan ada background pesantren. Bagaimana kalau kita lebih memperbanyak kegiatan berbasis keagamaan seperti azan bergilir, sholat berjamaah, dan membaca asmaul husna sebelum pelajaran dimulai. Oh iya, ya itu juga salah satu yang sangat bagus sekali ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Usulan yang lain. Oke, silakan. Gimana? Namanya siapa? Salah dari kelas 12 IPA 2. Iya, gimana Mas? Seperti yang kita lihat di sekitar SMA Negeri 1 Sumber banyak terdapat ruang industri. Bagaimana jika hal ini dijadikan sebagai pelatihan dalam hal pemasaran dan mapel PKWU? Oh iya, ya terima kasih usulannya yang sangat bagus sekali, luar biasa. Nah nanti di kelas 12 itu kan juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan. Nah nanti ini mungkin bisa dijadikan satu momen ya untuk membuat sebuah pelatihan atau sekedar membekali lah tentang keterampilan bagaimana kalian menjadi seorang wirausaha. Ya sangat bagus sekali usulannya Mas Fala. Oke, dalam diskusi ini kita sudah mendapatkan saran yang sangat luar biasa ya. Tadi pertama Lili sudah menyampaikan terkait budayaan. Jadi memang dasar dari sekolah kita kan membranding diri sebagai sekolah budaya. Makanya tadi usul dari Lili ingin mengaktifkan kembali kegiatan yang berbasis budaya ya Lili, seperti adanya ekskul tari, karawitan dan apa tadi? Kemudian kalau usul dari Mbak Dina tadi apa ya, tentang agamaan ya Dina, jadi adanya pembacaan, pembiasaan asmaul husna. Terus yang ketiga dari Fala terkait pemasaran dalam pelajaran PKWU. Jadi bagaimana sih cara memasarkan produk yang baik agar mendapatkan untungnya sebanyak-banyaknya gitu ya Fala. Jadi saran dari kalian bertiga cukup baik. Nanti akan kami usulkan ke tim manajemen supaya ditindaklanjuti. Bukan begitu Bu Ayu? Ya betul, betul sekali Pak Diki, Bu Maya. Terima kasih anak-anakku yang sudah hadir di kesempatan hari ini untuk mendiskusikan tentang potensi yang ada di sekolah kita. Semoga usul-usul kalian ini nanti bisa kami teruskan ke tim yang lebih berwenang di sekolah untuk semoga ada tindak lanjut yang baik dari sekolah terhadap usul-usul kalian. Terima kasih